Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B yang beranggotakan Sylvia Irawati dengan NIM 18001, Bravanasta Glory 18047, Komang Ayu Triana NIM 18049, dan saya sendiri Maharani Lisna dengan NIM 18056. Terminologi oesopagotomi dan oesopagostomi. Oesopagotomi merupakan suatu tindakan operasi yang dilakukan dengan menginsisi pada dinding esofagus untuk membuka lumen esofagus. Oesopagostomi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan oesopagotomi. Yang membedakan di antara keduanya adalah hasil akhir dari proses pembedahan tersebut. Pada oesopagostomi, pembukaan pada lumen esofagus bertujuan untuk memasukkan feeding tube atau selang untuk pemberian pakan secara langsung ke lambung. Sebelum operasi dilaksanakan, persiapan yang dibutuhkan yaitu persiapan alat dan bahan, persiapan ruangan operasi, persiapan pasien, dan persiapan operator. Premedikasi dan anestesi. Premedikasi yang digunakan yaitu ACP dan buprenorfin sebanyak 0,02 mg per kilogram berat badan yang diinjeksikan secara intramuskuler, dan anestesi umumnya menggunakan silazin dan ketamin. Teknik operasi oesopagostomi. Pertama, sebelum dilakukan operasi, hewan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Rambut dicukur dan kulit dipersiapkan secara aseptis. Kedua, setelah dianestesi, hewan dibaringkan pada posisi dorsal resumensi atau hewan kecil dan dibaringkan ke sebelah kanan untuk hewan yang besar. Pada hewan kecil dilakukan irisan pada bagian tengah ventral leher dari laring ke sternum. Keempat, muskulus sternohyoideus dan sternocleidomastoideus kiri dan kanan dipreparasi secara tumpul sehingga terlihat trakea. Selanjutnya, esofagus terletak di sebelah kiri daripada trakea dan dengan preparasi tumpul terlihat lebih jelas. Irisan pada esofagus dibuat secara longitudinal dan benda asing dikeluarkan. Lalu esofagus dijahit dengan chromic catgut secara simple interrupt. Lalu muskulus tidak perlu dijahit. Lalu kulit dijahit dengan benang non-absorbable secara simple interrupt. Untuk teknik operasi oesopagostomi yaitu hewan yang telah teranestesi dibaringkan secara lateral resumensi dan semua rambut yang mungkin mengontaminasi pada daerah leher yang akan diinsisi atau dapat mengganggu daerah insisi dicukur. Untuk menentukan bagian yang diinsisi dapat dimasukkan forceps ke dalam rongga mulut menuju esofagus. Setelah berada di esofagus forceps, diangkat ujungnya untuk membuat benjolan pada esofagus yang menandakan bagian yang akan diinsisi. Insisi dilakukan untuk membuka kulit dan kemudian esofagus yang besar saya tanya bergantung pada besaran tub yang akan dipasang. Tub dimasukkan dengan bantuan forceps tadi kemudian dibalikkan menuju lambung. Setelah itu, tub dapat difiksasi dengan menggunakan bantuan perban ataupun plester agar tidak bergerak ataupun berpindah. Hasil operasi esofagotomi dikatakan berhasil apabila bagian dari esofagus yang diambil berhasil dikeluarkan tanpa adanya pendarahan, infeksi maupun komplikasi lain. Fungsi menelan pada hewan akhirnya akan kembali normal. Sedangkan untuk esofagostomi berhasil apabila tube atau feeding tube berhasil dipasang dan langsung menuju ke lambung. Pasca operasi yang dilakukan adalah setelah operasi hewan dipuasakan selama 4-6 hari. Makanan diberikan secara parenteral atau infus dan diberi pengobatan. Pada kasus esofagostomi, pantau peletakan feeding tube dan perawatan luka pasca operasi. Untuk mencegah infeksi, dapat diberikan antibiotik secara intramuskuler maupun multivitamin untuk menjaga kondisi tubuh. Kesimpulannya, eksofagotomi dapat dilakukan secara longitudinal atau transversal tergantung dari tujuannya. Eksofagotomi dan eksofagostomi dibedakan berdasarkan hasil akhir proses pembedahan. Eksofagotomi adalah suatu tindakan operasi pengangkatan bagian eksofagus atau pengangkatan tumor ganas eksofagus beserta kelenjar limfonya. Pada eksofagostomi, pembukaan pada lumen eksofagus bertujuan untuk memasukkan feeding tube
atau selang untuk pemberian pakan secara langsung ke lambung. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3B. Terima kasih.